Warga kawasan Kalijodo, Jakarta Barat berencana mengadukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM. Ini terkait rencana pemerintah DKI akan menggusur kawasan Kalijodo, Jakarta Barat. Reporter Tesar Aditya dan juru kamera Rio Cornelianto akan melaporkan langsung informasi selengkapnya dari Kalijodo. Tesar, atas dasar apa kemudian rakyat atau masyarakat yang ada di Kalijodo akan melaporkan Pemprov DKI ke Komnas HAM ini? Ya, Carlos, memang hingga saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi resmi atas dasar apa dan bagaimana bentuk laporan yang dilayangkan masyarakat Kalijodo kepada Komnas HAM. Namun besar kemungkinan ini terkait dengan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan unsur TNI dan juga unsur pengamanan yang bersenjata lengkap kemarin di sini, yang dinyatakan memang cukup menakuti dan juga cukup mengintimidasi warga Kalijodo ini. Dan tadi juga kami sempat mengkonfirmasi kepada perwakilan warga, Daeng Aziz, melalui pesan singkat. Memang ia menyatakan benar bahwa hari ini masyarakat Kalijodo akan mengajukan laporan kepada pihak Komnas HAM. Dan ketika tadi kami masuk ke kawasan Kalijodo ini, memang tadi pagi sempat ada deretan mobil elf yang mengangkut puluhan bahkan lebih dari 100 warga untuk menuju Komnas HAM. Dan hingga kini memang terlihat bahwa kawasan Kalijodo pada pagi dan siang ini terlihat relatif sepi. Bahkan di sini, Carlos, tidak terlihat bahwa ini adalah, jika di sore dan malam hari ini, merupakan kawasan salah satu tempat hiburan malam, bahkan salah satu pusat prostitusi yang ada di DKI Jakarta. Dan memang jika kita melihat bahwa di sini sudah ada tempelan-tempelan dari surat edaran yang dilayangkan Pemkot Jakarta Utara untuk melakukan sosialisasi yang ditempel kemarin, dan ini memang untuk mengajak pihak-pihak yang warga di sini untuk melakukan pelaporan ke posko yang telah disediakan di Kecamatan Penjaringan, yang memang lokasinya posko tersebut tidak di sini tapi di kantor kecamatan yang jaraknya cukup jauh dari kawasan Kalijodo ini. Tadi juga kami sempat berbincang dengan beberapa warga yang ada di sini, dan mereka memang cukup menyayangkan sosialisasi yang dilakukan lebih banyak melibatkan elemen TNI maupun pihak pengamanan, bukan malah pemerintah yang langsung datang ke sini, misalnya lurah ataupun camat, yang memang hingga saat ini kami tanyakan kepada warga belum ada yang datang ke sini. Dan dalam surat edaran yang ditempelkan di bangunan-bangunan yang ada di sini juga memang mencantumkan bahwa menawarkan pada masyarakat yang ada di sini untuk mengalihkan profesi, dan mereka juga nantinya akan dibekali dengan keterampilan kreatif. Dan juga selain itu juga memang yang berKTP DKI Jakarta ditawarkan juga rusunawa, dan bagi yang di luar DKI Jakarta ditawarkan untuk pulang ke daerahnya masing-masing. Carlos? Iya, Tesar, jika kemudian merasa terintimidasi begitu warga Kalijodo, seharusnya kemudian bisa melaporkan juga ke pihak kepolisian atau Polda Metro Jaya sendiri. Lalu selain melaporkan ke Komnas HAM, apa saja kemudian tindakan yang akan dilakukan oleh warga Kalijodo atas rencana penertiban kawasan itu? Ya, Carlos, memang dari informasi yang kami dapat hingga saat ini, memang selain ke Komnas HAM, nantinya juga warga berencana akan berbelok ke DPRD DKI Jakarta untuk menyampaikan aspirasi mereka. Tentunya diharapkan kemudian jika nantinya memang akan dilakukan penertiban atau penggusuran di sini, ini juga difikirkan dengan baik dan juga tidak malah kemudian aktivitas yang di sini malah tersebar akibat penggusuran yang ada di sini. Dan tentunya kita berharap perhitungan ini matang yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan melibatkan unsur warga yang ada di sini, kemudian agar tujuan utama Pemprov DKI Jakarta yang bertujuan untuk membuka ruang hijau maupun memberantas penyakit masyarakat yang ada di DKI Jakarta tidak malah menimbulkan masalah baru yang malah tersebar di seluruh DKI Jakarta akibat digusurnya kawasan yang disebut sebagai salah satu pusat prostitusi ini. Setelah itu, Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk mempercepat pembongkaran lokasi prostitusi di Kalijodo. Rencananya lokasi tersebut akan disulap menjadi ruang terbuka hijau. Dan berikut liputan dari reporter Erik Gumaryadi dan juru kamera Ricky Rusdiana serta pilot drone Muhasin Jalal.
Nama Kalijodo mencuat setelah peristiwa kecelakaan Fortuner yang menewaskan 4 orang usai pulang dari salah satu kafe di kawasan Kalijodo, Jakarta Barat. Atas peristiwa ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan membongkar kawasan Kalijodo, Jakarta Barat setelah membenahi waduk Pluit. Kawasan Kalijodo ini sebenarnya merupakan jalur hijau, di mana nantinya ke depannya setelah pembongkaran, Pemprov DKI Jakarta akan membuat sebuah taman di kawasan Kalijodo ini. Kalijodo dikenal sebagai tempat hiburan malam lintas generasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah beberapa kali menertibkan kawasan di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara yang berbatasan dengan Jakarta Barat ini. Namun praktik prostitusi di kawasan yang diapit oleh Kali Angke dan Kanal Banjir Barat ini tetap berlangsung. Kawasan Kalijodo yang luasnya kurang lebih 5 hektar merupakan kawasan padat penduduk. Sekitar 2.000 kepala keluarga menempati kawasan Kalijodo. Sekitar 50 kafe beroperasi di kawasan Kalijodo dan sekitar 150 PSK tinggal di sana. Namun saat PSK bekerja, jumlahnya bisa mencapai 500 orang. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengaku siap untuk menggusur lokalisasi di wilayah Kalijodo. Sebelum digusur, Pemprov DKI akan melayangkan surat peringatan untuk mengosongkan wilayah Kalijodo terlebih dahulu. Ahok mengaku tidak takut dengan ancaman preman yang akan melakukan perlawanan jika rencana penggusuran ini terjadi. Untuk mengantisipasi adanya perlawanan dari warga, mantan Bupati Belitung Timur ini akan berkoordinasi dengan TNI dan Polri dalam mengamankan Kalijodo. Tapi setelah kejadiannya Fortuner, saya berpikir kalau dibiarin terus, nanti korban lagi nih. Ya udah kita utamakan bersihin dulu lah Kalijodo. Pemprov ada kendala nggak sih Pak? Kan katanya preman di sana serem-serem. Ya mana ada sih negara kalah sama preman. Tapi berkali-kali penertiban Kapolsek sering ditodong pistol gitu Pak. Terus iya, jangan 1-2 orang. Datangnya pasukan dong. Kalau dia ada 1.000, kita kirim 1.000 brimob. Senjata lengkap kok. Tapi udah ada koordinasi belum sih Pak sama polisi? Nanti kan udah SP1, SP2, SP3, baru kita minta bantuan polisi. Bener Pak, mau ngirim tank sampai ke sana Pak? Enggak, kan dia bilang masih pakai tank. Ya pakai tank ya saya pakai perumpamaan ya pakai tank dong. Maksudnya tank top. Saya pakai tank itu kita tank top juga. Minimnya ruang terbuka hijau membuat kawasan Kalijodo, Jakarta Utara menjadi salah satu program Pemprov DKI Jakarta dalam ruang terbuka hijau. Rencananya Pemprov DKI Jakarta akan membongkar kawasan Kalijodo untuk dijadikan jalur hijau. Namun hal ini masih mendapat penolakan dari warga. Dari kawasan Kalijodo, Jakarta Utara, Erik Gumaryadi, Riki Rusdiana, Muhasin Jalal, Berita 1. Ya Carlos, tentunya kita berharap bahwa jika nanti benar dilakukan penertiban ini akan dilakukan dengan cara baik dan ada jalan keluar, win-win solution yang ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang ada di sini agar kemudian gesekan antara pemerintah dan juga masyarakat tidak terulang seperti kejadian-kejadian yang ada di DKI Jakarta sebelumnya. Kembalikan ke Anda, Carlos. Baik, ada harapan bersama juga bahwa butuh kajian, perencanaan, dan juga persiapan yang matang agar kemudian seperti yang dikatakan tadi tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Terima kasih Tesar Aditya atas informasinya langsung dari kawasan Kalijodo, Jakarta Barat. Polisi juga menegaskan bahwa insiden yang melukai driver Gojek di Kemang Utara, Jakarta Selatan ini bukan akibat dari tembakan senjata api, namun akibat pukulan benda keras. Walau begitu, polisi juga masih mendalami pelaku yang menyebabkan luka robek di kepala korban, yakni driver Gojek. Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Audi Latuheru mengatakan polisi masih mendalami 3 luka robek di kepala pengemudi Gojek. Audi juga menjelaskan bahwa berdasarkan hasil olah TKP dan keterangan saksi, korban Rionaldo terluka akibat pukulan. Hal tersebut dibuktikan dengan penemuan proyektil tak jauh dari lokasi kejadian. Hingga saat ini Polres Jakarta Selatan yang dibantu Polda Metro Jaya masih terus mencari dan menyelidiki pelaku yang melukai Rionaldo.
Pemirsa, intensitas hujan yang meningkat kembali menggenangi wilayah Kampung Pulo, Jakarta Timur. Dan untuk mengetahui informasi terkini di Kampung Pulo, kita akan bergabung dengan reporter Erik Himawan dan juru kamera Aditya Eko serta pilot drone Rizky Adrianto. Erik, bagaimana kondisi banjir di Kampung Pulo pagi hari ini, Erik? Ya, selamat pagi Eliza. Saat ini memang bisa kita ketahui 2 hingga 3 hari kemarin Jakarta sempat dilanda hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Memang hujan yang sempat membasahi wilayah Jakarta ini menyebabkan beberapa wilayah Jakarta tergenang oleh banjir. Salah satunya adalah wilayah Kampung Pulo. Eliza, bisa kita ketahui apabila beberapa tahun lalu ataupun satu tahun yang lalu Kampung Pulo itu apabila memasuki musim hujan itu bisa tergenang hingga 50 hingga 70 cm ataupun sekitar dada orang dewasa. Namun saat ini setelah dibangun turap ataupun seat pile oleh Pemprov DKI Jakarta, ketinggian banjir yang ada di wilayah Kampung Pulo ini hanya sekitar 10 hingga 15 cm saja ataupun sekitar mata kaki orang dewasa. Hal ini juga informasi kami dapatkan dari beberapa warga ataupun dari Dinas Tata Air yang ada di Kampung Pulo ini. Air yang menggenangi wilayah Kampung Pulo ini bukan karena resapan ataupun rembesan dari Sungai Ciliwung. Hal ini diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi dan air yang digunakan oleh perumahan ataupun pemukiman Kampung Pulo yang tidak tergenang, yang tidak ada saluran untuk keluar dari wilayah Kampung Pulo tersebut. Dan sementara itu saat ini juga Dinas Tata Air dan Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Timur sudah menyiagakan 4 pompa untuk mengantisipasi hal tersebut, Eliza. Pompa-pompa tersebut sudah diaktifkan ataupun sudah difungsikan sejak 3 jam yang lalu agar permukiman di Kampung Pulo ini tidak lagi tergenang oleh banjir, Eliza. Iya, Erik Himawan, Anda mengatakan bahwa tadi pembangunan turap sempat mengurangi banjir yang terjadi di Kampung Pulo. Nah, apakah proses pembangunan turap saat ini, walaupun Kampung Pulo masih tergenang banjir, masih berjalan? Ya, Eliza, memang turap yang ada di wilayah Kampung Pulo ini sudah selesai sekitar 98%. Tinggal perapihan di wilayah turap di sekitaran Kampung Pulo ataupun tepat berada di seberang wilayah Jalan Raya Jati Negara Barat. Dan sementara Eliza, bisa kita informasikan sedikit, setelah proses pekerjaan turap yang ada di wilayah Kampung Pulo ini selesai, Pemprov DKI Jakarta juga saat ini sedang membangun jalan inspeksi dari wilayah Jalan Jati Negara Raya ini menuju wilayah Kampung Pulo. Saat ini jalan inspeksi yang memang sudah selesai dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta itu baru sekitar 500 meter saja. Ini sekitar dari jalan raya tempat saya berdiri ini menuju makam yang ada di Kampung Pulo. Nanti rencananya juga jalan inspeksi ini akan berdiri sepanjang sekitar 1 hingga 1,5 kilometer. Informasi kami dapatkan juga dari pekerja yang mengerjakan jalan inspeksi ini itu masih terhambat dikarenakan intensitas yang cukup tinggi di wilayah Jakarta ini mengakibatkan pengerjaan jalan inspeksi ini tertunda karena informasi kami dapat juga bahwa apabila pekerjaan atau pengecoran jalan inspeksi ini apabila pada musim hujan itu akan mengurangi kualitas coran yang digunakan ataupun dibuat oleh pihak Pemprov DKI Jakarta. Eliza. Baik, terima kasih Erik. Demikian pemirsa laporan Erik Himawan dan juru kamera Aditya Eko serta pilot drone Rizky Adrianto dari Kampung Pulo, Jakarta Timur.